megere amatua moli kurete bana matutu toda amateti koano Penatapanlah nama Yesus. Tua make susah. Olima kikoda amati kowalo. Pada waktu pemberkatan umat itu ada 5 orang membantu saya, ada 4 orang membantu saya untuk merejeki umat. Itu Tuhan, Dialah yang mengumpulkan kita di tempat ini. Pada hari inilah Tuhan bertindak. Mari kita rayakan dengan gembira dalam diri Pater Bernardus Boli Ujan SPD, putra dari Kampung Udak yang terberkati ini. 40 tahun yang lalu, 16 Juni 1982, Tuhan berkenan menabiskan di Lewuka Diakon Bernardus Boli Ujan SPD. Sudiana moe Bapak Sudiana moe
makolo kope kuma sama lebale ilaka. Sudiana moe, Bapak Sudiana moe, Manuku jawari narina, manuku jawari narina. Bokapani akalena soni koli veni koli arakasa. Saelele koli arakasa. Saelele. Liko airudai, bololo tangelu ai lolo ninawa, lolo ninawa. Jai Paulo nagariki ka nagara kakao. Mata-mata Pulau Tugiara Baik mata-mata Mata-mata belum mata
Budiman yang terkasih, Bapak Uskup dan para imam, biarawan biarawati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang setia mengasihi dan meneguhkan umat serta orang pilihannya bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang bangkit mulia, tetapi sudah lebih dahulu menderita dan mati. Masing-masing kita mengalami hal itu, tetapi tetap menyertai kita dan mengangkat kita, membangkitkan kita untuk terus maju mengikuti suara panggilannya dan sadar bahwa kita adalah orang-orang lemah, penuh kekurangan dan dosa. Maka di hadapan Allah yang Maha Kudus kita dengar alap gali rabulan ina ama udik melomatai dapuk norok lolo ina ama lebor nubar ina ama magur belah ina ama lain labalalo ulul mano melejame anak ni orang kami kama kulabria lepas lenam bonga makro semua jua penoko penoja oduk soan gridi grekok bekimi no kenesa ke melejame lewat keleruk malor kam gandi le kata tuasa kama emu kerus baki bambe majua kamojik kame nos naren melane.
Saudara-saudari sekalian, kita semua bersatu dalam iman akan Kristus yang kita nyatakan dalam sakramen baptis. Marilah memohon supaya Allah Bapa kita berkenan menguruskan air ini yang akan direjeki atas kita sekalian untuk mengenangkan pembaptisan kita. lalu melarikan diri. Demikian Rasul Simon Petrus dengan kawan-kawannya tekun bekerja sepanjang malam. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Oh
Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yang berbahagia Pater Bernard Boli Ujan SPD. Yang turut berbahagia ke-6 kakak adik serta keluarga besar Ujan dan Bliko Lolong. Bapak Uskup, rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Keluarga petani sederhana ini biasa berdoa rosari tiap pagi dan malam. Dan ketika Bernard berumur sekitar 6 tahun, dia sudah boleh mulai memimpin doa rosari dalam keluarga. Itulah pengalaman rohani yang kuat terpatri dalam hatinya. Orang tua juga mengajar bahwa mata Allah Bapa yang Maha Besar itu melihat segala sesuatu. Maka kita harus berbuat baik, jangan yang jahat, karena Tuhan melihat semuanya. Untuk Sinadus kecil itu, mata Tuhan yang melihat semua adalah mata Maha Penyayang yang selalu akan menuntun dan melindungi langkah lakunya. Masih sunyi dan terpencil sekali. Selain seminari, susteran, dan beberapa rumah karyawan, hanya ada kebun kopi dan padang rumput gajah yang tinggi dan luas membentang di seluruh lembah Pokeng. Sehingga waktu malam dia pergi ke tempat jemur pakaian, memeluk tiang di situ dan menangis terisak-isak. Tapi tiba-tiba dia rasa ada satu tangan yang membelai pundaknya. "Anak, jangan menangis. Papa Mama jauh, tapi Pater ada di sini untuk menjaga dan menolong kamu." Sayangnya dia terkena malaria dan sering sekali jatuh sakit. Maka waktu liburan besar pertama di bulan Desember, waktu itu tahun sekolah mulai Januari dan berakhir Desember. Jadi liburan besar bulan Desember. Waktu itu semua siswa libur, tapi Nadus ditahan sehari-hari menjelang Natal. Dia ingat pada hari raya Natal, dia dengar tentang lonceng-lonceng dari gereja katedral. Dia bayangkan umat menyanyikan lagu Natal yang syadu, sedang dia sendiri tidak bisa ikut misa. Ada satu anak hilang dan tidak perawat yang tahu dia kemana. Tapi seorang pasien, polisi orang Bali, yang tempat tidurnya dekat sekali dengan Nadus, dia perkirakan anak ini mungkin ke pantai. Maka dia ke pantai, lihat Nadus sedang menangis, lalu dia bujuk dia pulang. Nadus sendiri sangat terhibur. Melalui peristiwa kecil seperti itu, sejak masa remajanya, Bernard dilatih untuk menjadi peka terhadap kehadiran Tuhan yang menuntun jalan hidupnya. Ini dan kobaran api, melainkan dalam hembusan halus
angin sepoi. Angin sepoi itu bisa diterjemahkan juga dengan desir suara halus yang menyapanya. Seperti Elia, Bernard juga tidak mencari Tuhan dalam tanda-tanda besar yang mencolok mata, melainkan dalam desir suara halus yang menyapa batinnya, karena Yesus sendiri telah mengidentifikasi diri dengan mereka itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Begitu juga waktu bertugas 6 tahun di Komisi Liturgi di KBI Jakarta, Bernard tetap aktif ambil bagian dalam gerakan San Egidio dan menjadi sahabat orang-orang miskin di jalanan Jakarta. Dari Jakarta, Pater Bernard pindah ke Merauke. Dan di situ dia bahagia sekali karena dia bisa berkontak langsung dengan umat-umat sederhana di Papua. Dan mereka mengharap bahwa provinsial bisa mengutus pastor pengganti yang baik seperti Pater Bernard Boli Ujan. Saya jawab, kalau kamu ukur semua konfrater dengan standar ukuran Pater Bernard, kamu pasti akan kecewa. Sebab pastor yang baik menguruskan umat, tapi juga umat yang baik menguruskan pastor. Saya ulangi, pastor yang baik menguruskan umat, tapi umat yang baik menguruskan pastornya. Maka atas nama Pak Imam, kami mohon umat selalu menyertai jubilaris kita, menyertai para imam, terutama dari pulau kita yang kita utus ke seluruh dunia, mewakili kelompok mereka dari mana-mana. Dan Bernard memperhatikan para petani kecil di Kolisia, orang-orang miskin di kampung. Dan waktu itu saya bisa merasakan bagaimana mereka semua mencintai gembalanya itu. Saudara-saudari, dalam kisah Injil tadi kita dengar bahwa waktu para murid turun dari perahu, Yesus sudah menyiapkan roti panggang. Mereka 3 anak kecil itu bangun dan menari keliling ibunya. Senang sekali karena hari itu mereka sudah punya makan. Sesudah mereka menari sebentar, ibunya minta mereka duduk. Mereka duduk dengan santun di depan ibunya. Ibunya membuka kertas koran, membentangkannya di depan anak. Kemudian memecahkan roti itu bagi 3. Lalu dengan sebuah senyum, dengan tangan terbuka lebar, ibu itu memberi mereka makan tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Waktu saya lihat itu, saya beritahu para konfrater, saya lihat itulah Ekaristi kehidupan. Lantai tanah itu menjadi altar dan langit itu kenisah. Dan melalui ibu itu Tuhan merayakan sakramen kasih-Nya sekali lagi untuk anak-anak lapar. Buatlah ini sebagai kenangan akan datang. Karena ada suara berseru dari pinggir danau, lalu terdengar saut dari atas perahu. Wae! Itu Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Amin. Marilah kita mengungkapkan iman kita kepada Allah, Tuhan yang selalu menyertai kita, yang rela menjadi kecil dan tinggal di antara kita. Kau dan janji imamat.
Ya Tritunggal Maha Kudus, dengan penuh rasa syukur aku datang ke hadapan-Mu untuk mempersembahkan kembali seluruh diri dan membaharui ikrar setia kasih yang kuhayati dalam kaul kebiaraan dan janji imamatku ini. Aku percaya dengan kasih yang kekal Engkau telah mengasihi kami, dan karena itulah Engkau telah mencipta dan menebus kami menjadi umat kudus yang terbakti kepadamu saja. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing untuk mengikuti Yesus Putramu dan menghimpun kami sebagai saudara dalam serikat sabda Allah yang ditabiskan kepadamu Tritunggal Maha Kudus. Engkau menjiwai dan memurnikan hati kami dengan api Roh Kudus, agar seluruh hidup bakti dan pengabdian kami memancarkan kebaikan dan belas kasih-Mu pada dunia. Mengikuti teladan Yesus, aku membarui kaul kemiskinan menurut Injil, sebab Ia yang kaya telah menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kami menjadi kaya. Maka dalam kekuatan Roh Kudus, aku mau melepaskan diri dari keterikatan pada harta duniawi, agar siap sedia menjadi alat keselamatan-Mu untuk membawa kabar gembira kepada kaum miskin dan tersisih, mewartakan pembebasan bagi para tawanan dan orang tertindas, penglihatan bagi orang-orang buta, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Mengikuti teladan Yesus yang memanggil kami menjadi sahabat-sahabatnya dan yang berpesan, tinggallah dalam kasih-Ku. Aku membaharui kaul kemurnian yang ditabiskan kepada Allah, agar boleh mencintai Tuhan dengan segenap hati dalam kasih yang utuh dan tak terbagi, dan sanggup mengasihi sesama dalam pengabdian tanpa pamrih. Mengikuti teladan Yesus yang telah mengampakkan diri dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib, aku membarui kaul ketaatan demi pelayanan apostolik. Maka dengan sujud syukur sampai ke debu pada kaki salib-Mu, kubarui janji imamatku. Inilah tubuhku, inilah darahku, untuk-Mu Yesus, Tuhanku dan Allahku. Doa Santa Maria Perawan Tersuci, Bunda Sang Sabda dan Ratu para Rasul, terutama Santo Santa Pelindung tarekat kami. Semoga Tuhan berkenan menguduskan hidup bakti dan perutusan tarekat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Serta Nabi Yeremia yang bersyukur atas anugerah panggilan mereka, marilah kita bersyukur bersama keempat jubilaris atas anugerah panggilan kita masing-masing dan memanjatkan doa-doa permohonan kepada Allah yang penuh kasih setia. Bagi gereja dan para pemimpin, semoga umat beriman dan para pemimpin bertekun memberi kesaksian dalam hidup sehari-hari tentang kasih setia Allah tanpa batas dan tanpa syarat. Marilah
kami, kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu, selain kita bersyukur untuk Pancabindu Imamat, karunia Tuhan bagi Yang Mulia Bapak Uskup Transkopong yang juga pada tanggal 29 nanti tahun ini, 29 Juni nanti merayakan Pancabindu Imamatnya di Katedral Larantuka, dan Frater Edo yang hari ini merayakan HUT kelahirannya, juga untuk niat-niat kita masing-masing. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur.
kepadamu. Sebab dengan pengurapan Roh Kudus Engkau telah melantik Putra Tunggalmu menjadi Imam Agung perjanjian baru dan kekal, tetap terpelihara dalam gereja, telah memilih sekelompok menjamu mereka dengan sabda. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah bagi surga. Diberkatilah yang datang, datang dalam nama Tuhan. Hosana dalam surga, terpujilah Engkau di surga. Mohon kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan nyawaku. Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat rizkimu. Diritan main siki narkonya belakang, diritan besekan siki dan mana siki.
Merayakan kenangan perak imamatnya di Lewo Penutum, kita berharap Tuhan tetap menyertai dia dalam panggilannya sebagai imam biarawan. Terima kasih untuk kita semua dan terima kasih untuk para imam konselebran yang hadir dalam misa kudus hari ini. Terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Lembata dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih juga buat pimpinan OPD yang sempat hadir. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Camat Batukan, terima kasih. Dan selanjutnya terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk para anggota KOR, dirjen organis, umat stasi dari Santo Yohanes Pemandi Udak, juga bersama umat paroki Yohanes Paulus II Wulandoni, Pater Provinsial SVD MD, ya Pater Leo yang hari ini juga merayakan ulang tahun 43 imamat, sekaligus juga sebagai pengkhotbah tadi, dan semua jajaran pemerintah yang sempat hadir, juga anggota DPRD Kabupaten Lembata yang sempat hadir. Karena tidak semua imam bisa merayakan 40 tahun imamat. Ada yang sesudah 25 tahun imamat dipanggil Tuhan. Ada yang dipanggil orang lain. Diprosiat pada Pater Bernard. Lalu yang berikut saya ingat ada satu ayat dalam Injil Matius, khotbah di bukit. Buah yang baik hanya dihasilkan oleh pohon yang baik. Dalam konteks hari ini, buah yang baik itu dalam diri Pater Nardus, dengan keutamaan-keutamaan yang disebut Pater Leo dalam khotbah dan diteguhkan oleh Bapak Uskup sebagai teman kelasnya. Kita tepuk tangan untuk keluarga yang sekaligus himbauan Bapak Uskup tadi, keluarga-keluarga lain kiranya berbuat yang sama. Tidak harus jadi imam, biaran biarawati, tapi menjadi orang baik untuk kepentingan umum. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, khususnya saudara-saudari yang masih hidup. Mereka yang merayakan termasuk Bapak Uskup stabil semuanya. Ucapan terima kasih yang ketiga untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Pater Leo sudah singgung dalam misa tadi. Wilayah sejarah gereja itu sangat penting untuk suatu bangsa, untuk gereja. Dia menunjuk dengan perbuatan-perbuatannya, dengan teladannya, itu Tuhan. Dan saya ingin menekankan hanya dua aspek, di mana Pater Bernard menunjuk itu Tuhan. Yang pertama, dia ini selalu menjadi pendidik
di seminari, khususnya seminari tinggi, apa yang diomong kepada para frater dan bruder dalam tindak liturgi, doa brevir, dan doa pribadi, meditasi. Sebagai dokter, saya ikut hadir. Jadi kritik dari segi bahasa Latin itu mungkin hanya 2 atau 3 kesalahan saja. Bayangkan bahasa Latin yang sulit, hanya kesalahan kecil saja. Itu berarti dia teliti sekali. Dan dokumen yang langsung membuat dia diminta oleh profesornya sesudah membela disertasinya, dokumen itu, penemuan tentang dokumen itu harus dimuat di jurnal liturgi internasional. Itu menjadi kebanggaan kita kan, seorang anak desa, anak kampung, tapi dilatih ketekunan belajar, ketelitian oleh bapak dan mama, dan dia menghasilkan, memberi kontribusi, sumbangan yang berarti untuk ilmunya. Terima kasih untuk semua umat beriman yang telah meluangkan waktu di hari biasa untuk meninggalkan kebun, rumah, dan mau datang duduk di lapangan bola kaki ini bukan untuk main bola kaki, tapi untuk memuji Allah yang Maha Tinggi. Secara khusus untuk petugas-petugas liturgi yang telah berjuang mempersiapkan seluruhnya sehingga pelaksanaan perayaan ini berjalan baik. Dan untuk panitia yang telah menyelenggarakan penjemputan pada tanggal 20 dan rencananya kemarin untuk Bapak Uskup dan Pater Provinsial, tetapi Tuhan menghendaki lain. Meskipun Tuhan menghendaki lain, tetapi seluruh umat sudah dan panitia sudah berusaha untuk mau mengungkapkan rasa sukacita karena kehadiran Bapak Uskup dan Pater Provinsial di antara kita. Bukan hanya hari ini, tetapi waktu 25 tahun yang lalu tiba-tiba muncul. Setengah jam mau mulai perayaan, tiba-tiba Bapak Uskup muncul. Dan itu membuat saya sangat bergembira sebagai seorang sahabat yang sangat dekat dan setia dalam berjalan bersama sebagai siswa seminari, sebagai frater, dan kemudian sebagai imam. Yang telah begitu rela ketika saya minta untuk menjadi pengkhotbah hari ini, dia dengan penuh sukacita menyatakan kesediaannya. Karena Pater Lekleden mengenal saya baik, tidak hanya sebagai imam sahabat, tetapi juga sebagai pimpinan provinsial. Sehingga akhirnya Pater Leo sendiri merasa dalam dilema bertanya kepada saya. Dan sampai 3 kali, bukan seperti Tuhan Yesus tadi yang mengatakan, apakah engkau mencintai saya 3 kali, lanjutan dari Injil yang tadi kita dengar. Tetapi dia bertanya, apakah yang engkau lebih suka memilih, mau di Maroke atau mau di sini, di Ende? Lalu saya pada akhirnya menjawab, Pater, yang saya lebih suka itu yang Pater mau itu. Dan Pater bilang, begitu kita tinggal di sini. Yang paling singkat, sudah begini kami bisa dalam 2 jam. Kalau lewat selatan, kami butuhkan 4,5 jam, Bapak penjabat bupati. Apalagi lewat Lamendera dan Lewa Penutung, itu bisa 4,5 jam atau 5 jam baru tiba di Lewa Lema. Tapi kalau lewat di sini 2 jam saja. Kalau ada tolnya,
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dipenuhi sukacita dalam Tuhan dan kasih setia satu sama lain. Semoga Allah menganugerahkan kepada saudara-saudari semangat ketekunan dan ketabahan dalam melaksanakan tugas sesuai panggilanmu. Semoga keluarga saudara-saudari serta anak-anak dan orang muda terbuka terhadap rahmat panggilan khusus. Dan semoga saudara-saudari dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Maka mari kita hening sejenak untuk saya mengundang Yang Mulia Bapak Uskup Larang-Tukang untuk mengambil tempat di depan. Bapak Bupati Lembata, Pater Provinsial SPD, dan Romo Deken. Lalu tadi pagi juga tidak jadi, maka tadi mereka desak kami harus mengalungi Bapak Uskup. Selamat datang Bapak Uskup di tanah Embun ini, karena di sini Embun adalah surga, karena Dia memberikan kehidupan untuk kepada yang mengalungi Bapak Uskup. Tenun dari tangan inah kami sendiri, dari tangan ibu kami sendiri yang membungkus Bapak Uskup. Terima kasih telah menginjakkan kaki di tanah berjanji ini. Terima kasih. Ini menjadi kunjungan perdana dari Bapak Penjabat Bupati Lebak. Kita berikan tepuk tangan. Pengalungan yang kedua kepada Ibu selamat datang, telah setia mendampingi Bapak Bupati. Kita berikan tepuk tangan.
kita beri tepuk tangan yang tepat dan provinsi. Pengalungan yang berikut, umatmu mencintaimu. Ya. Terima kasih untuk para pengalung. Silakan kembali ke awam Sumatera. Lalu ini mantu calon mereka bingung ini. Akhirnya kemudian ansih begini. Sege, wana, sege. Busnikum nabeloke, gerak. Bayangkan. Pater Bernard yang berbahagia hari ini. Romo Teken yang saya hormati, para pastor yang tadi hadir di sini yang sama saya hormati, dan para kepala desa di Jalur Tengah ini yang sudah dengan senang hati berjuang sungguh-sungguh membantu panitia untuk persiapkan segala sesuatu untuk perayaan agung kita hari ini yang sudah kita lewati. Ini untuk semua misionaris yang bekerja di tanah misi. Semoga mereka tetap kuat dan setia. Dan untuk kami semua yang menjalani hidup berumah tangga, kami mohon Tuhan berkatilah makanan ini. Jamalah semua mereka di pinggiran yang berkekurangan. Semoga dengan makan bersama ini kami tetap sehati untuk menjalankan misi yang satu dan sama. Foto ya? Sama kamera bisa foto lah kamera nih. Kacamata itu nama. Kacamata.
tidak mengurangi rasa hormat kami kepada undangan. Ya, terima kasih untuk line dance. Yang lagi tidak pegang piring, tepuk tangan dulu. RLBR yang mau mengisi acara, kami kasih kesempatan. Sambil menunggu persiapannya, operator satu tembang manis rohani. Biarpun badai mengadang, Tuhan selalu di sisimu. Haleluya, haleluya, Tuhan membimbing jalanmu. Tuhanlah benteng yang teguh, melindungi hidup kita. Serahkan kepada Tuhan, bahagia kekal kasih
Engkau menyapaku dengan senyum dan mendekatku dengan jubah kehangatan. Kusendekan telinga ini mendengar sekali lagi suaramu. Hatiku berdegup kencang, bagai api membakar asa. Panggilanmu sungguh nyata, tak terlihat namun menggairahkan. Sangka kala panggilan suci, manusia yang sedang bersiarah untuk menjadi pelayanmu. Sekali lagi, ini jawab menunggu sampai akhirnya ku tertidur. Ini lahir pada tanggal 30 November 1942. Benar Pak ya? 52. Tanggal dan tahun ini telah terjadi sebuah peristiwa penting di dunia, yakni jatuhnya batu meteor. Jadi ini luar biasa, ketika Pater lahir, batu meteor juga jatuh. Karena dulu yang makan makaptai itu artinya makanan hewan. Padahal menurut ilmu kesehatan, makaptai itu artinya tepung jagung yang halus sekali. Dicampur. Nah, itu sebetulnya sangat sehat. Tapi itu yang memang saya sangat suka. Meskipun, betul Pater paling suka ini, makanan ini. Ya, betul nih. Dengan ubi kayu. Pater paling suka ini ya, dua makanan ini. Ya. Kalau begitu saya buka rekaman untuk membuktikan Pater suka atau tidak. Setuju Pater? Boleh? Setuju. Oke, saya putar. Kita dengarkan bersama rekamannya. Allah kama ke mereka itu satu mereka. Hati mari, bendi kau ke tukar tukar. Kan berbeda nak karena tukar doang ya. Hari itu kita kita siapa? Masuk mengiakan ini maksudnya iya, yang agak kita tertanya tahu. Jagung bukan ubi kayu. Ya. Ubi kayu itu saya makan terus-terus. Yang saya protes tadi itu karena makan terus-terusnya itu. Memang dulu sudah beras nih Pater? Ada, tetapi kadang-kadang saja. Apalagi makan. Berarti makan berasnya kadang-kadang. Berarti setiap hari harus makan ini tuh. Kan Pater harus menangis. Makan ubi kayu dan makan tepung jagung tadi itu sebenarnya makanan harian. Maka karena terus-menerus saya protes. Tapi saya sebenarnya suka. Dalam hati. Hanya perlu ada variasi sedikit lah. Jadi ini dua-duanya mempunyai kebenarannya. Ya. Yaitu bahwa mereka mau mendidik saya supaya mencintai makanan yang sehat. Ya, terima kasih Pater. Tapi saya dengar Pater ini paling kepala batu di rumah. Sangat benar. Jadi saking kepala batunya, kepala Pater pernah luka disentuh oleh tangan kepala
jaga. Benar Pater? Itu tidak benar. Saya tanya di saudari, Pater punya kepala gue. Lalu Pater ini orangnya tidak tahu main bola, asli. Kalau adiknya yang ketiga itu luar biasa main bola. Karena tidak tahu main bola, dia paksa diri menunjukkan bahwa dia juga bisa main. Mainlah mereka di lapangan yang miring tadi. Jadi dia menjual nama ayahnya untuk kepentingannya, untuk mendapatkan bola. Benar ini Pater? Yang benar adalah pembenaran Dobel ini. Yang benar adalah air kelapa, bukan bola. Yang saya tahu itu dan saya ingat baik itu Bapak Tukang Leo dan Tata Lango waktu itu masih muda-muda batang-batang. Mereka petik kelapa, lalu turunkan kelapa dan mau minum. Saya merengek, minta minum. Lalu mereka katakan kepada saya begini, hei, bilang dulu, Bapak kepala desa negara Kengosi. Lalu Pater buat itu. Lalu karena saya ingin minum, maka saya omong itu. Karena haus ini Pater ya? Dan saya diberi minum. Dan itu atas ajaran dari Tata Lango dan Bapak Tukang Leo. Anak kecil mengantuk lalu tertidur dekat perapian itu. Maka mereka berangkat. Meskipun mereka sudah berusaha membangunkan saya tidak terbangun. Lalu sudah tengah malam, sudah selesai upacara semuanya. Saya masih ada di tempat itu dan terkejut. Lalu saya mencari tempat untuk berlindung. Pertama ke gereja gelap. Memang hutan di sana, di Lautung. Dia makin jujur ini. Tidak sebenarnya lagi. Maka diri yang akar-akarnya paling banyak. Saya tidur di situ. Pater tidurnya nyenyak atau tidak itu? Tidur sangat nyenyak. Ah. Lalu pagi-pagi buta saya terjaga. Ternyata saya tidur bersama induk babi dan anak-anak. Dan pada macam lain lagi. Kita minta sekarang. Sepakat ya? Kita minta Pater nyanyi ya. Bersama umat-umat yang tahu lagu ini. Ya. Pater pakai berdiri nyanyi. Lagu lebablekan pananai sawiku tuak dunewai sepuro alu so masuk dalam ring te bisa keluar lagi herdada. Ya, bagaimana? Bisa nyanyi ikut? Ya. Ini jeleknya kita generasi muda hanya tahu nyanyi lagu Adelia. Lagu-lagu begini hampir tidak diajarkan lagi oleh orang tua. Maka ini kesempatan Pater nyanyi satu kali lagi. Permintaan. Lalu yang bisa menyanyi silakan menyanyi bersama. Kita mau uji suara punya Pater. Mokari lono baik herdada. Itu kapan saya. Sekarang kita dengarkan satu lagi lagu, lalu Pater harus bisa nyanyikan. Karena lagu ini menjadi lagu wajib anak-anak sekolah pada masa itu. Kakek pikul wadah tua, bangku tua itu. Lalu
pergi ke Waisepu, itu tempat air di sebelah kiri tadi. Sudah masuk ke dalam rumah, jangan lari keluar lagi. Harus mabuk. Engkau sudah masuk, jangan lompat keluar. Itu maksudnya. Dan ini nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengantar pengantin menuju ke rumah laki-laki. Sehingga sangat tepat. Tapi lagu ini kan khusus untuk pengantin. Apa pater memilih jadi pater? Lagunya pengantin dihafal oleh seorang pater. Karena saya mau mengikuti Yesus secara khusus. Oh iya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Makanya motonya tidak meleset. Ini 3 raja dari barat. Yang bawa mur yang mana pater? 200 1 raja. Buku nyanyian ibu-ibu di suku. Baik, jadi saya sangat terkesan karena bekerja sama dengan Romo Buli waktu beliau menjadi Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi KWI. Saya sudah di sana lebih dulu, dari 1973 saya sudah bekerja di Komisi Liturgi KWI, menangani macam-macam hal, khususnya musik. Jadi berkelana kemari, kesana kemari untuk loka karya, komposisi dan sebagainya. Saya belajar banyak dari beliau ini justru karena keahliannya di bidang liturgi, sehingga pengetahuan saya. Pak, sebentar ya. Nanti mulai hari ini panggil saja Romo Bernard. Karena Romo Boli itu botak licin, sementara pater ini rambutnya tebal. Itu yang mengesan. Ya. Karena selalu memperkenalkan Boli itu artinya botak licin katanya. Oh, Arimanto yang ngomongnya. Oke, baik. Itu Romo. Saya cukup lama menjadi pemerhati liturgi. Saya berlangganan majalah Fajar Liturgi waktu itu, kenal dengan Pak Ernest. Suatu kali di akhir tahun 2003, saya telepon ke Komlit KWI dan saya mengatakan bahwa ini penanggalan liturginya ada yang keliru. Jadi saya mau bertanya dan tolong dikoreksi. Lalu waktu itu Pak Thomas yang menerima telepon saya mengatakan bahwa lebih baik bicara dengan Pater Bernard Boli Ujan. Saya tidak kenal, lalu siapakah itu? Saya bilang gitu. Ya, sekarang beliau adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Liturgi KWI. Lalu diberikanlah telepon itu kepada Pater Bernard dan saya mengatakan bahwa saya mau menanyakan ini ada penanggalan liturgi yang keliru di Rabu Abu. Lah, bukannya dijawab, malah dikatakan apa? Bu Lena, saya sedang mencari anggota inti Komisi Liturgi yang wanita. Ya, terus saya pikir apa hubungannya, saya juga tidak kenal. Udah saya telepon lagi beliau sama saya. Tadi saya yang telepon, balik beliau. Ya, Pater Boli bilang begini, Bu Lena, saya rasa Bu Lena yang dicari untuk menjadi anggota mulai 1 Januari 2004 waktu itu. Terus saya sampaikan, Romo tidak tahu ya siapa saya. Gitu. Saya itu Badung. Kalau Romo ajak di liturgi kacau deh, saya bilang gitu kan. Nah, ternyata saya bilang, tunggu Romo, saya masih harus ngajar. Saya minta waktu Rabu, setiap Rabu untuk rapat liturgi sebulan sekali. Saya tidak bisa karena saya ngajar. Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Il mondo ha bisogno di te, vieni Signore Gesù. Il mondo ha bisogno di te, il mondo manca la pace. Tu sei la
Gesù, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te, vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. Selamat ulang tahun kali ini acaranya. Bisa ya? Selamat ulang tahun bersama-sama ya. Selamat ulang tahun. Kami tepuk tangan ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo, kembali. Mulai. Ya. Ini teriakan untuk membangun semangat. Mulai. Oke. Iya, potong kuenya. Sama-sama ya, potong kuenya. Belum suruh, tapi harus potong. Orang kedua Bapak Uskup, yang mulia Bapak Uskup, kami undang ke atas podium untuk menerima kue kedua. Suap ya, 1. Suap lah. 2, sabar. Sudah. Ya, dipeluknya sebagai bukti bahwa. Ya, kita bertepuk tangan untuk bersamarkan sekali lagi. Saya bukan menghadiri. Yang mulia Bapak Uskup, kami undang ke atas. Biar sedikit. Ini teman kelas yang 29 Juni nanti merayakan 40 tahun. Mewakili semua teman yang lain yang sangat Ya, setia. jadi ini perwakilan sahabat sejati mereka di bawah lembah Hokeng. Mewakili seluruh umat. Ya, baik. Bapak Camat yang terakhir. Iya. Bapak Uskup. Kita untuk kali saja biar agak lebih rapi. Kita baris saja, tiga baris biar agak lebih rapi. Untuk keluarga berkelurung, setelah bersalaman dengan kader, tidak boleh kerja dan beda karena lagu dulu pertama untuk keluarga besar Belum dan kader.
Buka masker tuh, Bola. Ayo.